Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faris Noval dari Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Samudra Langsa. Dengan nomor absen 57, ingin mempresentasikan secara mandiri hasil kerja kelompok yang berjudul Nama-nama Bulan Aceh dan Perayaannya. Yang pertama itu ada bulan Asanusin atau bulan Muharram. Bulan ini bertepatan pada bulan Januari pada kalender Masehi atau juga bertepatan pada bulan Muharram pada kalender Hijriah. Bulan pertama dalam hitungan masyarakat Aceh dinamakan bulan Asanusin karena dalam bulan ini memperingati syahidnya dua cucu Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin dalam perang Karbala pada 10 Muharram. Untuk memperingatinya dibuatlah kenduri bubur atau dalam bahasa Aceh disebut kanduri ibu kanji. Berikut tata cara pelaksanaan kanduri tersebut, yaitu kaum ibu-ibu biasanya memasak bubur di tungku besar yang disebut kanduri Asyura. Kemudian bubur tersebut terbuat dari tepung kanji yang dimasak dengan jagung, ubi, pisang, dan berbagai jenis kacang, nangka, daun pandan, dan santan hingga bubur ini rasanya manis. Setelah selesai dimasak, biasanya ibu-ibu langsung membagikannya kepada tetangga dan saudara-saudara. Namun di zaman sekarang ini, kanduri ini sering dilakukan di masjid. Yang kedua yaitu ada namanya bulan Safa atau bulan Safar. Bulan ini adalah bulan kedua dalam Almanak Aceh dan bertepatan pada bulan Safar dalam kalender Hijriah. Bagi masyarakat Aceh, bulan tersebut dianggap panas atau kurang baik, di mana dalam bulan ini masyarakat Aceh sangat menghindari acara-acara besar, seperti salah satunya mengawinkan anaknya. Karena pada bulan ini masyarakat Aceh melaksanakan adat perayaan Rabu Abeh, adalah hari Rabu di minggu keempat dalam bulan tersebut, di mana dahulu masyarakat Aceh berbondong-bondong pergi ke laut untuk membuang sial atau disebut juga dengan sebutan tolak bala. Berikut adalah rangkaian acara perayaan Rabu Habeh. Saya sebutkan yang pertama, masyarakat berbondong-bondong datang ke laut untuk makan bersama sambil membaca doa sebagai penolak bala. Yang kedua, prosesi dipimpin oleh seorang tengku atau ustadz atau pemangku adat dengan membacakan doa-doa untuk menolak bala. Yang ketiga, setelah itu diadakan acara kenduri atau makan bersama dari bukulah. Bukulah itu yaitu nasi di dalam bungkus dan engkot punjut atau lauk yang berupa ikan. Selanjutnya dilakukan ritual mandi kembang dan wangi-wangian. Dan selanjutnya bulan 3 dan keempat yaitu bulan Maulud pun atau ada Maulud atau Maulud Tengah pada Rabiul Awal dan Rabiul Akhir. Dalam bulan ini masyarakat Aceh memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, yakni pada tanggal 12 Rabiul Awal, dengan menyelenggarakan kanduri di tiap-tiap rumah dan memasak aneka makanan, kemudian mengundang sanak saudara untuk datang ke rumah. Beberapa kabupaten di Aceh biasanya melaksanakan duri maulid ini di masjid atau di manasah dengan mengundang fakir miskin, masyarakat sekitar, dan bisa mencapai 10 hingga 20 kampung-kampung tetangga yang diundang. Kanduri maulid ini berlangsung selama hampir 3 bulan lebih, yakni dimulai pada tanggal Maulud pun, habis itu Ahdu Mulut, dan kemudian yang terakhir Bungung Kaye. Tak heran, bulan Maulid bisa dibilang sebagai hari raya ketiga bagi masyarakat Aceh setelah hari raya puasa dan hari raya haji. Berikut ini saya sebutkan rangkaian tata cara perayaan Maulid. Yang pertama, setiap masyarakat Aceh memasak makanan untuk dibagikan kepada fakir miskin, sanak saudara, dan tetangga sekitar rumah. Yang kedua, biasanya perayaan Maulid ini dilaksanakan di masjid agar semua masyarakat bisa berkumpul. Pada saat perayaan Maulid, dilakukannya makan bersama dan membaca sholawat atas nama Nabi Muhammad SAW. Dilanjutkannya dengan dakwah yang dipimpin oleh ustadz.
Acara maulid biasanya dihadiri 10-20 kampung tetangga untuk memanjatkan doa dan memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Dan lanjut kelima dan keenam, yaitu Bungong Kaye dan Boh Kaye atau Maulid Ake, Jumadil Awal dan Jumadil Akhir. Di dalam bulan ini kenduri maulid masih dilakukan, dan dalam 2 bulan ini juga pohon-pohon mulai berbunga dan berbuah. Dan pada bulan ini juga dilakukan perayaan Kanduri Boh Kaye. Kanduri ini merupakan acara syukuran sekaligus tolak bala dengan menyajikan buahan. Bulan Rabiul Awal sampai bulan Jumadil Akhir oleh masyarakat Aceh dikenal dengan bulan Mulud atau Maulud. Diawali dengan peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sampai 3 bulan berikutnya, masyarakat Aceh sudah biasa menggelar Kanduri Maulud. Berikut ini adalah tata cara pelaksanaan Kanduri Boh Kaye. Saya sebutkan. Yang pertama, diadakan rapat di masjid terlebih dahulu untuk menentukan waktu pelaksanaan acara Kanduri Boh Kaye ini. Selanjutnya dilakukan pembersihan lahan dan tempat kanduri. Kemudian mempersiapkan bahan kanduri, Bungong Kaye dan Boh Kaye. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran. Selanjutnya pembacaan Samadiyah dan doa. Dan terakhir pembagian hasil kanduri Bungong Kaye. Bulan 7, bulan Kanduri Apam atau Rajab. Dalam bulan ini masyarakat Aceh mengadakan Tut Apam atau Kanduri Apam. Apam itu adalah semacam kue yang berbentuk serabi, di mana tiap-tiap rumah akan membuat kue serabi beserta kuahnya, biasanya semacam kolak seperti pisang atau nangka yang dimasak dengan santan. Kemudian dibagikan kepada tetangga atau dibawa ke masjid atau menasah untuk dibagikan kepada orang-orang yang lewat. Berikut ini saya sebutkan rangkaian acara Kanduri Apam. Yang pertama, masyarakat membuat kue apam di masjid atau menasah. Selanjutnya tidak lupa dengan kuahnya, yaitu kolak ubi, pisang ataupun nangka yang dimasak dengan santan. Setelah itu dibagikan kepada masyarakat sekitar. Bulan selanjutnya itu adalah bulan Kanduribu atau Kanduri Berat. Di dalam kalender Hijriah bernama bulan Sya'ban. Kanduribu atau disebut juga Kanduri Buruat biasa dilakukan pada tanggal 15 Sya'ban. Bagi masyarakat Aceh mengadakan kanduri ini pada siang hari atau malam hari. Hampir sama seperti Maulid, namun dalam skala kecil, karena biasanya kanduri ini dibawa ke masjid atau menasah. Kemudian pada malam hari, yakni malam nisfu Sya'ban, ada yang melaksanakan kanduri tersebut setelah sholat maghrib. Dimakan bersama dan dilanjutkan doa. Berikut ini rangkaian acara Kanduri Bu ini. Warga memasak makanan di rumah masing-masing untuk dibawa ke masjid nantinya. Yang kedua, acara ini dilakukan sebelum menjelang puasa Ramadan. Yang ketiga, kanduri ini diadakan pada siang hari atau malam hari seperti maulud atau maulid dalam skala kecil. Yang keempat, yaitu kanduri ini dibagikan kepada kaum laki-laki tua, muda, dan anak-anak warga kampung tersebut. Dan yang terakhir, kemudian pada malamnya, yakni malam nisfu Sya'ban, ada yang melaksanakan kanduri tersebut setelah salat maghrib, dimakan bersama dan dilanjutkan doa. Terus kita masuki yaitu bulan selanjutnya, bulan puasa atau bulan Ramadan. Bulan ini adalah bulan utama bagi masyarakat dan umat muslim, khususnya bagi masyarakat Aceh, di mana bulan tersebut lebih banyak digunakan untuk beribadah, mengurangi rutinitas pekerjaan yang tidak mendesak. Dalam bulan ini lebih banyak membaca kitab-kitab atau mutlaah, dan pada malamnya sehabis salat tarawih dilanjutkan dengan tadarus atau mudaroh. Sebelum memasuki bulan puasa ini, masyarakat Aceh terutama sehari sebelum puasa melakukan tradisi yang bernama Mak Megang. Mak Megang adalah tradisi memasak daging dan menikmatinya bersama keluarga, kerabat, dan yatim piatu oleh masyarakat Aceh. Rangkaian acara Mak Megang yaitu tradisi Mak Megang diawali dengan pemotongan hewan seperti sapi, kerbau, ataupun kambing.
Setelah itu dimasak dan dibagikan kepada keluarga, kerabat, dan yatim piatu. Tradisi mak megang ini dilaksanakan 3 kali dalam setahun, yakni menjelang Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Bulan selanjutnya yaitu bulan Uro Raya, yaitu hari raya atau bulan Syawal. Bulan Uro Raya ini atau Syawal, yang dimana hari pertama dalam bulan tersebut dirayakan dengan sangat meriah sebagai bentuk kemenangan setelah sebulan penuh berpuasa, diiringi takbir-takbir yang dimulai pada malamnya hingga pagi tiba waktu sholat id. Seluruh masyarakat Aceh bersukacita dengan memakai pakaian baru, kue-kue aneka rupa dan rasa, saling mengunjungi sanak saudara. Hampir semua masyarakat Aceh di perantauan kembali ke kampung halamannya yang disebut dengan istilah mudik. Ada juga sebagian kampung di Aceh pada malam hari raya yang memasang meriam bambu dengan suara keras yang disambut oleh kampung tetangga dengan hal serupa, atau juga bisa disebut dengan balas-balasan meriam. Bulan selanjutnya yaitu bulan Mu'apid atau bulan Berapid, yaitu bulan Zulqa'dah. Disebut bulan Mu'apid karena bulan ini berada di antara 2 hari raya, yaitu puasa dan hari raya haji. Zulqa'dah adalah bulan ke-11 dalam kalender Hijriah. Bulan Zulqa'dah termasuk ke dalam salah satu dari 4 bulan istimewa. Bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini merupakan salah satu bulan-bulan yang dimuliakan, atau yang disebut dengan Ashharul Hurum, atau juga dikenal sebagai bulan haram. Bulan haram merupakan bulan suci yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian bulan ini diharamkan untuk melakukan perbuatan maksiat yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kegiatan yang menonjol pada bulan ini. Selanjutnya yaitu bulan haji atau Dhul Hijjah, yaitu bulan Zulhijjah. Bulan haji adalah bulan orang-orang yang mampu melaksanakan atau menunaikan ibadah haji ke Baitullah, dimana pada tanggal 10 Zulhijjah adalah hari raya Idul Adha, sama seperti hari raya puasa yang dirayakan dengan meriah, dimulai pada malamnya dengan takbir memuji Allah, dan setelah sholat hari raya dilanjutkan dengan pemotongan hewan kurban. Bulan Zulhijjah memiliki artian yang menunaikan ibadah haji, maka umat Islam menunaikan ibadah haji ke tanah suci Makkah pada bulan Zulhijjah. Pada tanggal 10 Zulhijjah, umat Islam berlomba-lomba menyisihkan sebagian hartanya untuk membeli kambing, lembu untuk disembelih setelah sholat hari raya Idul Adha yang dilaksanakan dan 3 hari setelahnya, atau yang kita kenal dengan hari Tasyrik. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang dan ada salah-salah kata ataupun pengucapan yang salah, saya mohon maaf. Yang ini saya sampaikan terima kasih kepada Bapak dosen, yaitu Bapak Rahmat Syah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.